Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi. Apa kabarnya semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati saja. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar banyak pembelajarannya tentang tubuh manusia, yaitu sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar materi selanjutnya. Tapi alangkah baiknya untuk menambahkan rasa nasionalisme kita, cinta tanah air, kita nyanyi dulu ya. Ikut nyanyi dong. Serentak rakyat menjelang sang merah putih yang perwira berkibar selamanya. Cukup ya. Baik anak-anak, hari ini kita mulai pembelajaran. Kemarin kan kita sudah belajar tentang sistem pernapasan, sistem pencernaan. Untuk hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, Bapak mau tanya sama kamu nih, apa yang pertama kali ada dalam pikiran kamu saat kamu mendengar kata darah? Ayo, Bapak tunjuk nih. Fauzan? Saat pertama kali kamu dengar kata darah, apa yang ada dalam pikiran kamu? Darah itu? Darah merah dan cair, Pak. Merah dan cair. Oke, ada lagi yang lainnya. Yang lainnya mana nih? Siapa yang bisa jawab? Atar? Kalau dengar kata darah gimana? Atar? Oksigen. Oh, ada oksigen katanya di dalam darah itu. Tentang sirkulasi darah itu, lalu tentang darah tersebut dan organ-organ darah yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Nanti kita akan pelajari tujuan pembelajaran kita tuh hari ini. Bapak akan share ya sebentar. Oke. Sekarang kita simak. Tolong disimak ya anak-anak ya. Sudah terlihat semua? Sudah tampil? Sudah. Oke. Sistem peredaran darah. Awas nih, nanti Bapak tanya nih. Jadi kalau nggak perhatiin, nggak tahu deh nanti jawabnya apa. Oke. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah proses mengalirnya darah di dalam tubuh manusia. Jadi dalam tubuh manusia tuh kamu lihat tuh ada sistem peredaran darah mengalir terus tanpa berhenti. Sekarang Bapak mau tanya sama kamu, kalau sistem peredaran itu darah itu mengalirnya darah di dalam tubuh manusia, bagaimana kalau sistem peredaran darah tubuh manusia itu berhenti? Siapa yang bisa jawab? Ayo, nyalakan mic-nya dan bilang, saya Pak. Ayo, apa yang terjadi kalau misalnya sistem peredaran darah kita berhenti? Meninggal. Aduh, ada lagi sebelum meninggal gimana? Meninggal. Apa gimana Pojan? Meninggal, Pak. Ya, intinya memang manusia tidak bisa bertahan hidup jika sistem peredaran darahnya terhenti. Kita lanjut ya.
Nah, sistem peredaran darah manusia itu terbagi dua. Yang pertama adalah sistem peredaran darah kecil. Yang kedua, sistem peredaran darah besar. Kamu lihat di sini gambarnya. Ini di bawah ini gambar jantung manusia. Terdiri dari bilik kiri, bilik kanan, serambi kanan, serambi kiri. Nah, dari sini dia mengalihkan. Kamu lihat di tanda panahnya nih. Tuh, menuju kemana ini? Paru-paru. Jadi sistem peredaran darah kecil itu hanya terjadi di antara jantung dan paru-paru. Di paru-paru ini nanti ditukar karbon dioksida dengan oksigen. Yang kita hirup itu oksigen, nanti karbon dioksida itu ditukar di sini. Nah, dengan oksigen, lalu dia dikeluarkanlah karbon dioksida dari tubuh kita. Jadi sistem peredaran darah kecil itu dari jantung menuju paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Ya, yang kedua nih, sistem peredaran darah besar. Kalau sistem peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh, seluruh tubuh manusia. Lalu balik lagi ke jantung tanpa melewati paru-paru. Jadi perbedaannya siapa yang tahu di sini? Nabila bisa jawab. Sistem peredaran darah kecil itu dari jantung kemana? Ke paru-paru, balik lagi ke jantung. Kalau sistem peredaran darah besar dari mana? Dari jantung ke seluruh tubuh, Pak. Terus balik lagi ke jantung. Berarti itu perbedaannya ya, sistem darah besar dan sistem darah kecil. Ini penjelasannya. Sistem peredaran darah kecil itu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis, dan paru-paru terjadi pertukaran darah mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Jadi bertukar darahnya, yang tadinya banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida, dia bertukar banyak mengandung O2 atau oksigen. Darah itu dari yang sudah mengandung O2 akan kembali lagi ke jantung melalui vena pulmonalis. Jadi ada dua, yang satu arteri, yang satu vena. Yang dari jantung ke paru-paru membawa karbon dioksida itu arteri, lalu di paru-paru itu nanti ditukar menjadi O2. Nah, O2 itu dibawa lagi ke jantung oleh vena ini, pembuluh darah vena yang banyak mengandung banyak mengandung oksigen. Nah, kalau peredaran darah besar sama kayak tadi, dia mengalir mengandung banyak O2, mengalir ke seluruh tubuh kecuali paru-paru, lalu nanti balik lagi ke jantung. Jadi kamu harus bisa membedakan mana sistem peredaran darah kecil, mana sistem peredaran darah besar. Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak sama Bapak? Enggak, udah jelas semua. Sekarang organ-organ tubuh apa sih Pak yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia? Yang pertama tahu ini siapa nih? Ini apa nih namanya? Jantung. Jadi jantung manusia itu memiliki fungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Artinya jantung ini terus bekerja. Kalau misalnya jantung ini berhenti, maka sistem peredaran darah kita tidak berjalan. Artinya kita bisa meninggal. Gimana cara menjaga jantung agar tetap sehat? Olahraga yang teratur. Lanjut, setelah jantung, pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada dua. Yang pertama itu pembuluh darah pembuluh darah nadi yang disebut dengan arteri. Yang kedua itu adalah pembuluh darah balik yang disebut dengan apa? Vena. Jadi pembuluh nadi itu disebutnya dengan arteri, sedangkan pembuluh balik disebut dengan vena. Nah, paru-paru. Sekarang Bapak tanya, bagaimana cara menjaga agar paru-paru kita tetap sehat? Merokok, Bagaimana? Pak.
Tidak merokok, jangan merokok, apalagi kamu masih kelas 5 SD, paru-parunya masih kecil, masih belum kuat. Itu kalau misalnya kita terkena penyakit paru-paru, apa yang akan kita rasakan? Coba. Sesak, Pak. Sesak, kesulitan untuk bernapas. Jadi harus dijaga agar tidak sesak, hindari polusi, jangan merokok. Itu dia organ-organ tubuh manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah. Saya akan tampilkan videonya untuk Kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung, ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, perhatikan darahnya, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Selesai. Tadi sudah Bapak jelaskan tentang sistem peredaran darah manusia. Untuk tugasnya, nanti Bapak berikan link untuk mengisi Google Form ya. Lalu, untuk LKPD kalian nanti tugas di rumah, yang pertama itu nanti kamu boleh cari informasi sebanyak-banyaknya tentang penyakit sistem peredaran darah akibatkan oleh faktor keturunan dan bukan keturunan. Lalu yang kedua, tugasnya adalah gambar dari sistem peredaran darah itu nanti sudah diberi keterangan, nanti kamu boleh jelaskan melalui video
presentasikan kepada Bapak tentang bagaimana sistem peredaran darah manusia. Nah, untuk hari ini pembelajaran cukup sampai di sini. Sebelum kita akhiri, kalian ingat baik-baik untuk tugas-tugasnya, nanti di WA Bapak share linknya, dan tugas selanjutnya kerjakan dengan baik, kumpulkan dengan tepat waktu, dan Bapak sangat berterima kasih atas pembelajaran hari ini. Kamu sudah bersemangat mengikuti pelajaran dengan baik. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Anak-anakku sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, nanti kita lanjutkan lagi ya di grup WA. Untuk hari ini, Bapak ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.